Nabi SAW bersabda, "Iza shalla ahadukum rak'ataini, apabila kalian salat 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh." Ini sunnah lagi yang jarang dikerjakan. Habis qabliyah subuh, ada sunnah sebelum salat wajib. Apa itu? Falyattaji ala jambihil aiman. Berbaring. Berbaring miring kanan. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang disusun, yang ditulis syarah Muraqil Ubudiyah, itu jelas. Lebih detail lagi. Baca surat Alam Nashrah rakaat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rakaat kedua, habis salat miring kanan. Tergolek sebentar jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali bacaan hadis ahkam. Kali ini kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang salat qabliyah subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut dengan salat sunnah fajar. Kata Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifur rak'ataini allataini, meringankan 2 rakaat. Maksud meringankan ini baca ayat pendek-pendek. Qabla salati subhi, sebelum salat subuh, maksudnya qabliyah subuh. Hatta inni aqulu, bahkan sampai kata Sayyidah Aisyah, aku berkata, Aqra bi ummil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca Al-Fatihah. Maksudnya ini tentang panjang atau pendeknya bacaan salat sunnah. Kalau salat wajib, panjang pendek itu dibagi menjadi 3. Ada tiwalul mufassal, ayat-ayat yang panjang, yaitu dibaca pada waktu subuh. Ini salat wajib ya. Kita enggak bicara salat sunnah dulu. Ada wisatul mufassal, ayat yang sedang, itu dibaca sebenarnya di waktu zuhur. Waktu zuhur juga salat selain lagi seperti asar, isya. Tapi asar sama isya lebih pendek lagi dari itu, tak jadi masalah. Ada qisarul mufassal, ayat-ayat yang pendek, itu di maghrib. Itu salat wajibnya. Jadi kalau subuh itu tiwalul mufassal, baca ayat-ayat yang panjang. Berapa panjang? Kalau kita lihat kebiasaannya, yang disebut dengan panjang itu adalah antara 2,5 halaman sampai 1 halaman setengah. Dari antara surat Al-Hujarat sampai surat An-Naba. Yang sedang itu ayat-ayat yang ada di antara surat An-Naba sampai Al-Lail. Berarti antara setengah sampai 1 halaman setengah. Yang pendek itu adalah antara Ad-Duha sampai An-Nas. Itu ukurannya kurang lebih. Baca ayat lain tak ada masalah juga, ini bicara ukuran. Kurang lebih begitu. Nah, salat sunnah ada juga yang dimana Nabi memang memendekkan, meringkas. Artinya salatnya tidak lama-lama. Apa itu? Qabliyah subuh. Jadi qabliyah subuh Nabi itu singkat kali, cepat selesainya.
Beda dengan ba'diyah maghrib. Kalau ba'diyah maghrib Nabi panjang. Ba'diyah maghrib. Ini bukan boleh atau tidak boleh. Ini tentang teknis saja. Dibaca panjang pun qabliyah subuh tak ada masalah juga. Kalau mau dibaca pendek tak ada masalah juga. Apalagi ayat itu kan sunnah. Tak dibaca aja tidak apa-apa. Nah, ini bicara tentang keafdolan. Jadi qabliyah subuh itu dalam riwayat lain disebut Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Nah, itu dia. Jadi qabliyah subuh tidak dianjurkan untuk panjang-panjang betul. Karena ayat sholat wajibnya dianjurkan untuk panjang. Kalau maghrib, sholat wajibnya pendek-pendek saja. Nanti ba'diyahnya baru panjang-panjang. Begitu dia. Hadis berikutnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum rak'ataini, apabila kalian salat 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh." Ini sunnah lagi yang jarang dikerjakan. Habis qabliyah subuh, ada sunnah sebelum salat wajib. Apa itu? Falyattaji ala jambihil aiman. Berbaring. Berbaring miring kanan. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang disusun, yang ditulis syarah Muraqil Ubudiyah, itu jelas. Lebih detail lagi. Baca surat Alam Nashrah rakaat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rakaat kedua, habis salat miring kanan. Tergolek sebentar jadilah sunnah. Tapi di sini jelas bahwa yang disunnahkan itu goleknya. Disunahkan untuk bergolek sebentar. Walaupun cuma golek bentar, bangun lagi. Nah, cuman kalau kita tidak memungkinkan untuk bergolek, kata ulama, ya setidaknya kita ada ngobrol sedikit untuk memisahkan mana sholat sunnah, mana sholat wajib. Nah, kemudian subuh itu. Nah, karena hikmahnya adalah memisahkan antara sholat sunnah dengan sholat subuh. Jadi kalau kita mungkin model orang yang sholat subuh di rumah, qabliyah subuh kita di rumah, assalamualaikum warahmatullah, baring sebentar. 1 menit bangun lagi pergi subuh. Karena kalau di masjid kita berbaring mungkin tidak dilihat orang. Kalau kita mau berbaring di masjid pun tidak ada masalah. Berbaring kita sebentar, habis itu kita bangun lagi untuk mendapatkan sunnah tadi. Nah, kalau dibacanya Alam Nashrah dan Alam Tara rakaat kedua ada fadilah. Dia mendapatkan penjagaan pada hari itu. Tapi Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Intinya itu fadail amal, tak jadi masalah. Yang kita fokuskan adalah qabliyah subuh bacalah ayat yang pendek-pendek, dan setelah qabliyah subuh upayakan untuk berbaring sebentar untuk memisahkan sholat sunnah dengan sholat wajib. Cukup, nggak usah banyak-banyak, nanti lupa. Ada diskusi, persilahkan. Kalau tak ada, kita sudahi. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.